Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita sama-sama siapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kita untuk kita boleh datang menyembah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus, Juru Selamat. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berikan penyembahan bagi Tuhan. Biar Tuhan bersemayam atas penyembahan kita. Biar pagi hari ini kita boleh mendapatkan tuntunannya. Kami mau memandang wajah-Mu, Tuhan, menikmati keindahan-Mu. Yes. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan
kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti semua kebaikan-Mu Tuhan. Oh, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu. Oh, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kau sumber kehidupan kami. Kami mau angkat tangan, kami mau sembah Kau. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Engkaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus,
Yesus. Iya, baik saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Melihat keadaan hari-hari ini rasanya ya banyak orang yang menjadi takut dan bahkan putus asa. Tapi saya mau berkata sebagai anak Tuhan, mari kita peka dengan keadaan zaman ini, dan biarlah ini bukan membuat kita takut atau kita cemas atau kita gelisah, tapi sebaliknya justru keadaan ini membuat kita semakin berjaga-jaga. Semakin membuat kita berhikmat dan bijaksana, karena ya memang keadaan ini sungguh luar biasa. Kemarin juga saya dapat telepon dari seseorang teman ya, beberapa orang hari-hari ini WA kepada saya, Bu, doakan ya, ini keluarga kena COVID, tidak ada rumah sakit yang menerima. Bahkan beberapa orang ya mereka siap membayar berapapun, tetapi memang tidak ada tempat. Bahkan cari tabung oksigen aja susah. Dan dia berkata pada saya, memang Bu ya, ternyata uang itu bukan segala-galanya. Ketika keadaan sudah seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Saya berkata, berserah pada Tuhan, Bu. Kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Pokoknya bagian kita hanya berserah. Melihat hal yang demikian, bahkan kemarin ya update terbaru saudara, korban meninggal mencapai 1.000 jiwa. Yang terinfeksi puluhan ribu ya. Yang meninggal dalam satu hari 1.000. Kita melihat bahwa kita sedang ada di hari-hari yang bahkan ya banyak yang mungkin sedang takut ya dan berpikir kapan waktunya saya gitu ya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menduga. Bahkan kemarin ada teman yang cerita bahwa saudaranya juga kena ya corona. Itu orang yang tidak pernah keluar rumah selama masa pandemi ini, tidak pernah kemana-mana, hanya di rumah mengurung diri. Ya tiba-tiba bisa positif. Artinya apa? Ya bahkan dengan kekuatan kita menjaga, tidak pergi kemana-mana, mungkin sudah pakai segala macam juga tetap bisa terinfeksi. Ya namanya virus tidak terlihat mata. Tapi saya percaya biar kita semua mau berespon dengan benar sesuai apa yang Alkitab tuliskan. Hari ini saya ingin kita semua baca 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat yang ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah mari pergunakan waktu yang sisa ya menurut kehendak Tuhan dan bukan menurut keinginan manusia kita. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu yang tersisa bagi kita. Ya, kematian terasa berada sangat dekat dengan kita. Ya, kita nggak pernah tahu, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi Tuhan memberikan kita petunjuk ya sesuai dengan firman Allah. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini untuk terus berjaga-jaga supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kita semua punya banyak keinginan secara daging, secara manusia. Tapi melihat situasi yang sudah seperti ini harusnya kita lebih bijaksana. Untuk apa? Untuk kita memakai waktu yang sisa di hidup kita ini menurut kehendak Allah.
Apa itu kehendak Allah? Yaitu firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita ini hidup sungguh-sungguh mengikuti kebenarannya. Jangan lagi hidup mengikuti keinginan kita atau keinginan dunia ini. Stop saudara, orang-orang yang masih mengikuti keinginan dagingnya hidup dalam kenajisan, percabulan, persinahan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, orang-orang yang masih terus hidup di dalam keinginan daging hatinya, dirinya dalam amarah, kepahitan, dendam, kebencian. Mari kita tanggalkan semua itu, kita buang semua itu, kita bertobat dan kita belajar untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Ya, mengalahkan kedagingan kita. Mari serahkan semua waktu yang sisa, kata Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu waktu yang tersisa bagi kita ini berapa lama lagi. Ayo saudara, kita mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, ayat 3 berkata, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sudah cukup banyak waktulah. Saya yakin dan percaya dalam hidup kita sebagai manusia, hampir separuh lebih dari hidup kita itu dulu sudah kita pakai untuk hidup bagi kehendak kita. Kita hidup bagi kepentingan kita, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, sudah cukup banyak waktu yang kita buang. Ya, di waktu-waktu yang lalu untuk hidup bagi kepentingan kita, ambisi kita, kesenangan kita, keinginan daging kita. Sudah cukup banyak waktu, kata firman Tuhan, yang kita pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, kita hidup bagi kepentingan diri, keinginan daging, kita hidup bagi keinginan dunia ini. Sudah cukup banyak waktu, kata firman Tuhan. Ya, sudah cukup banyak waktu yang kita buang untuk hidup dalam dosa. Kamu telah hidup selama ini dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sudah cukup banyak waktu yang kita pakai, saudara, dan kita buang, kita sia-siakan. Ya, dan sekarang yang namanya saudara, napas kehidupan itu sangat-sangat berarti bagi setiap orang. Bahkan orang cari oksigen di mana-mana nggak ketemu. Tapi mari kita ingat bahwa nafas hidup kita itu berasal dari Tuhan saja. Dan ketika kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita, kita mau bertobat, kita mau bilang, Tuhan, kami tidak tahu sampai berapa lama kami akan hidup di dunia ini. Tapi kami mau memakai sisa di waktu-waktu hidup kami untuk kepentingan-Mu, Bapa. Kami tidak ingin membuang waktu dengan percuma karena sudah cukup banyak waktu yang kami buang untuk hidup bagi kepentingan kami, bagi keinginan daging kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau belajar hidup bagi kepentingan Tuhan, bagi agenda Tuhan bagi hidup kami. Kami mau buang semua yang tidak berkenan. Biarlah kita semua hari-hari ini, saudara, mau sungguh-sungguh ya mempergunakan waktu yang sisa. Bukan untuk keinginan kita manusia, tapi kita mau pakai untuk kepentingan Tuhan. Biarlah kita semua mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Ya, sebab kita nggak tahu kapan waktu yang sisa itu bagi kita, bagi saya, bagi saudara, kita nggak tahu. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita mendengarkan berita-berita yang menyedihkan dari orang-orang terdekat kita, keluarga kita, kenalan kita, sahabat kita. Ya, satu persatu sudah dipanggil. Mari kita menyiapkan hati dan hidup kita untuk sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Kalau ku hidup bagimu Bapa. Hati kami mau terus tetap memuji, menyembah Engkau. Mari katakan pada Tuhan, saudara, komitmen kita di hadapan Tuhan.
hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau kami hidup Tuhan, kami hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak pernah bisa pisahkan kami dari kasih-Mu, ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup bagi Engkau di dalam segala hal di hidup kami. Ajar kami belajar menyerahkan waktu-waktu yang sisa di hidup kami, karena kami tidak tahu sampai kapan batasan waktu umur kami yang Tuhan percayakan. Namun kami mau hidup bagi Engkau, artinya kami mau hidup di dalam kasih-Mu. Tidak ada amarah, kepahitan, kebencian, dendam, sakit hati, iri hati. Kami mau buang semua itu Tuhan. Berkati setiap kami yang pagi ini mengikuti mezbah syukur, bahwa kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Biarlah rasa lapar dan haus akan Tuhan selalu ada di hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang bekerja hari ini, baik di rumah, di kantor, di luar kota, dimanapun Tuhan. Jagai dan lindungi dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan. Setiap kami juga pagi ini mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berikan kelegaan Tuhan yang berbeban berat. Berkati yang berulang tahun pada hari ini. Biar rahmat Tuhan turun, umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Berkati bangsa dan negara Indonesia, shalom atas Indonesia. Hujan pertobatan tercurah. Kami berdoa Tuhan, jangan ada kematian massal, tapi yang ada kesembuhan massal di atas bangsa ini. Bahkan pertobatan terjadi. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Berkati Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan setiap seruan dan doa-doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan.
Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu, kesehatan, keuanganmu. Turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.